Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman. Channel yang akan membahas seputar dunia peragronoman dan dunia pertanaman hias yang ada di seluruh Nusantara. Oke, di video kali ini saya ingin membuat video yang berbeda sama video-video biasanya. Kalau kita biasanya kan mereview aglonema yang ada di nursery atau yang ada di kandang-kandang teman-teman di area Magelangan dan sekitarnya ya. Tapi kalau di video kali ini kita akan membuat video kegiatan santuy, kegiatan di jam sore ya. Ini karena waktu udah sore, ini mendung juga kebetulan sore, habis asar lah ini ya. Kita bakal merepoting. Kalau di depan kita lihat ini ada hasil tanian dari kita sendiri, yaitu Mutiara Alba yang kebetulan usia media tanamnya itu udah lumayan lama bosku, dan udah waktunya untuk mengganti media, mengganti pot juga. Nah, jadi buat teman-teman rumah taman, nanti dilihat aja videonya seperti apa ya, entah ini bermanfaat atau enggak, yang penting dilihat aja buat isi kegabutan. Semoga aja teman-teman rumah taman juga senang ya melihat video ini. Nih, kalau kita lihat Mutiara Alba nih, kalau kita kumpulin seperti ini ya hampir 1 tahun. Ini dulu dari satu indukan dan kita potong bonggolnya, kita tanam bonggolnya, dan tumbuhlah beberapa mutiara ini. Jadi buat teman-teman rumah taman juga, ayo semangat bertani aglonema. Yang udah punya banyak, dibanyakin lagi. Yang belum punya, ya cari biar punya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke videonya. Pastinya kita bakal merepotting atau mengganti media tanam dan mengganti pot dengan media tanam 1984 ya, media tanam dari kita sendiri. Ini tapi kebetulan buat teman-teman rumah taman nanti yang mau order, stoknya lagi kosong karena memang lagi proses produksi ya. Bukannya apa-apa, tapi memang kehabisan nih bosku stoknya. Karena kita kan semua bahan produksi sendiri, mulai dari sekam fermentasi, sekam sangrainya dan lain-lain, itu kebanyakan kita produksi sendiri. Jadi proses produksi kalau waktunya itu enggak sesingkat itu ya, enggak sesingkat apa ya membuat bubur ya. Kalau membuat media tanam itu jadi bertahap. Jadi memang sekarang lagi proses produksi. Jadi kalau teman-teman mau order harus PO dulu. Waduh, PO pre-order gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja, gak usah berlama-lama, kita repoting Mutiara Alba yang ada di depan kita ini. Cul. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Langsung aja kita repoting atau ganti media dan ganti potnya. Yang pertama pastinya kita menyiapkan media tanamnya dulu yang baru ya. Nah, ini media tanam, kita menggunakan media tanam kita sendiri. Media tanam 1984 ya. Nih, media poros dan full nutrisi. Komposisinya di sini ada sekam fermentasi, andam, kaliandra, sekam sangrai, humus, daun bambu, akar pakis, pasir malang, dan kapur dolomit. Kalau dicampur kapur dolomit itu gunanya untuk apa Mas? Kapur dolomit itu bukan untuk bangunan. Nah, kapur dolomit ini untuk mengurangi kadar pH atau kadar asam yang terkandung di dalam media itu. Jadi kadar asamnya itu supaya bisa mendekati netral gitu ya. Dan di sini bisa digunakan untuk tanaman khususnya untuk aglonema, anthurium, philodendron, monstera, calathea, syngonium, tanaman variegata dan lain sebagainya. Pokoknya all ready bosku. Nah, untuk kemasan seperti ini beratnya 900 gram, hampir 1 kilo ya. Untuk harganya 15.000, tapi ya mohon maaf seperti yang saya bilang tadi, untuk stoknya kebetulan ini masih habis. Yang masih PO juga lumayan banyak. Memang karena semua bahan atau komposisi kita produksi sendiri ya. Jadi memang kita produksinya prosesnya juga masih sederhana atau konvensional. Jadi tidak bisa produksi secara massal atau secara banyak gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit. Jadi mohon maaf sekali ya kalau teman-teman rumah taman mau order, memang ini harus PO dulu atau pesan dulu karena memang bahannya lagi proses produksi. Hampir semuanya komposisi kita produksi sendiri ya. Jadi memang lama. Terus setelah media di sini kita sediakan pastinya pot yang baru. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan, ya kebetulan memang saya niatkan di ganti pot sesi ini saya mau mencoba potnya itu yang transparan atau yang bening-bening seperti ini bosku. Nah, ini bening transparan seperti ini. Ini saya akan mencoba, soalnya kan ada beberapa aglo kita yang kita tanam dari baby hingga dewasa itu kok
kayaknya lebih bagus perkembangannya dengan menggunakan pot transparan. Entah mungkin kan ini transparan, jadi kayak sinar atau cahaya itu bisa masuk sampai ke akarnya gitu, mungkin bisa mempengaruhi. Tapi secara jelasnya atau secara detailnya kita juga nggak tahu ya, secara sainsnya itu gimana penjelasannya. Tapi kalau kita sudah mencoba di beberapa aglonema di beberapa waktu yang lalu, kok pakai pot bening ini kayaknya hasilnya lebih maksimal gitu ya. Selain hasilnya lebih maksimal, akarnya gondrong, daunnya juga bagus, kita bisa lihat perkembangan akarnya itu seperti apa kalau transparan seperti ini. Jadi ini saya rekomendasikan juga kalau pakai pot yang transparan ini juga. Oke, langsung aja mungkin ya, kita langsung mulai review. Jadi di video kali ini kita langsung reporting aja. Di video kali ini kita bukan membuat video tutorial. Pastinya kalau cuma reporting atau mengganti media atau mengganti pot, teman-teman rumah taman udah banyak yang bisa. Nanti kalau buat video tutorial dikira sok keminter, sok jago, tapi ya siapa tahu teman-teman rumah taman ada yang masih merinding atau masih takut-takut ganti media tanam. Sebenarnya kalau ganti media tanam, kalau media tanamnya sudah waktunya ganti, ya nggak apa-apa, diganti aja bosku. Kebetulan di sini yang pertama kita punya aglonema Mutiara Alba yang medianya tuh full moss ya. Nih full moss. Ini nanti kita bakal ganti juga. Seperti apa ya nanti akarnya juga kita bakal bongkar. Tapi yang pertama kita ganti media yang dulu pakai media tanam kita, yang dulu medianya ini ya, beberapa bulan yang lalu dan udah waktunya ganti media. Ini udah sekitar umur medianya ini umur 7 sampai 8 bulanan lah ini untuk media tanam ini. Jadi udah waktunya untuk kita ganti ya. Untuk waktu penggantian media tanam sekitar segitu kalau di kita atau versi rumah taman. Nah, coba akarnya seperti apa kita cek ya dengan menggunakan media tanam 1984 dalam waktu 8 bulan. Cul, kita eksekusi. Waduh, kayak motong bonggol aja dieksekusi. Nih, kita bongkar full aja ya, karena kita mau mau ganti full media, jadi harus nih akarnya lumayan kok ya, nggak lumayan, ini wah banget ini akarnya dengan ukuran aglonema segini, nggak yang dewasa, yang remaja ya termasuknya ini, tapi dengan full akar yang jangan gemesin ya, akarnya bener-bener gondrong. Ini kayaknya hari udah mulai gelap, kayaknya kita perlu lighting nih, kita perlu flash ya supaya lebih jelas. Coba saya hidupkan flashnya dulu. Oke, kita lanjut bosku. Untuk flashnya atau lightingnya udah ternyalakan dan sekarang udah terlihat jelas. Nih untuk umur Mutiara Alba sekitar ya hampir 8 bulanan. Akarnya seperti ini. Kita dulu tanamnya dari bonggol ya. Nih masih nempel bonggol. Dan ini akar mandirinya udah jantung gundrung banget bosku, bisa dilihat. Ini gundrung, bener-bener gundrung. Jantung gundrungnya ram. Gundrung banget bosku untuk akarnya. Akar mandirinya juga oke, banyak akar putihnya juga. Ini memang sengaja untuk bonggolnya belum saya pisah ya. Memang nggak dipisah. Soalnya juga cuma satu ruas. Nih seperti ini penampakan Mutiara Alba yang udah mangsa nih, yang udah waktunya ganti media dan pot. Ini nanti saya ganti di pot yang ini. Oke, coba saya ini bereskan dulu untuk media yang lama. Biasanya kalau medianya atau aglonemanya tidak terkena spot atau penyakit lain-lainnya yang di area akar atau batang atau bonggolnya, biasanya media akarnya ini nggak saya cuci bersih ya, cuma saya hilangkan seperti ini dengan bantuan tangan jari seperti ini saja, nggak saya cuci, jadi nggak bersih banget gitu, nggak, cuma gini aja nanti langsung siap ditanam. Karena catatan, karena ini aglonemanya atau mutiaranya sehat dan media tanamnya biasanya yang lama ini, kalau aglonema kita yang waktu menggunakan media ini sehat, catatan sehat ya, biasanya kita nggak dibuang, biasanya kita gunakan limbah media yang lama ini kita gunakan untuk menanam tanaman hias, contohnya seperti kayak calathea, terus kayak anthurium yang biasanya itu lebih tahan atau lebih antek ya tanamannya itu, jadi ini bisa digunakan kembali, bisa untuk menanam tanaman hias lainnya. Jadi buat teman-teman rumah taman mungkin ada yang seperti ini mengganti media tanam aglonema
terus aglonemanya sehat, media tanamnya nggak perlu dibuang. Kalau umumnya catatan, kalau media tanamnya itu bekas aglonema yang terkena spot merah atau penyakit lainnya yang ada di aglonema kita, media tanam yang lama wajib dibuang. Kalau saya seperti itu. Jadi media tanam yang lama kalau bekas aglonema yang bermasalah atau berpenyakitan biasanya kita buang. Nah, tapi ini berhubung aglonemanya sehat, ini nanti kita kumpulkan lagi untuk menanam tanaman hias yang lainnya. Oke, gitu aja ya untuk penjelasan media tanam bekasnya. Kita kumpulkan dulu ya. Oke bosku, setelah aglonemanya yang tadi udah kita bongkar, udah kita bersihkan juga, terus kita siapkan media tanamnya ya. Nah, ini juga buat teman-teman rumah taman nih, diperhatikan juga ya. Untuk penggunaan media tanam ini merek apapun ya, atau media tanam apapun yang kita beli mungkin dari marketplace, penggunaannya yang baik itu seperti ini ya bosku. Kalau versi kita ini, kita siapkan wadah seperti ini dulu nih, wadah tatakan seperti ini, entah baskom atau apa yang punya. Kalau kita punya seperti ini yang kayak nampan seperti ini ya. Nah, kita ini untuk gunakan menuang media tanam ini, dituang dulu media tanamnya seperti ini. Semuanya saja, langsung semuanya. Kalau misalnya kita gunakan untuk dalam jumlah yang banyak, kita langsung satu plastik atau satu wadah seperti ini, kita langsung gunakan semuanya, atau kita suntak atau kita sokkan semuanya. Dan setelah kita sokkan atau kita tumpahkan seperti ini, lalu kita aduk-aduk kembali. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengaduk media tanam yang teman-teman rumah taman beli dari manapun, dari merek apapun. Fungsinya mengaduk ini adalah supaya komposisi yang terkandung di dalamnya ini tercampur merata, sehingga bahan-bahan atau komposisinya itu juga bekerja dengan baik. Karena biasanya kalau komposisi atau bagian-bagian yang kecil-kecil atau yang lembut-lembut itu ya, biasanya itu berada di bagian bawahnya. Jadi saat digunakan medianya itu tidak rata komposisinya atau tidak merata. Jadi harus wajib diaduk-aduk kembali. Ini enggak cuma media kita, tapi semua media tanam, karena saya juga pernah mencoba media tanam yang lainnya juga, kasusnya juga sama seperti itu. Gitu ya bosku ya. Jadi untuk media tanam, kalau teman-teman rumah taman mau menggunakan, harus diaduk-aduk kembali seperti ini, supaya semua komposisinya tercampur merata dan bekerja secara maksimal. Mantap jiwa. Oke, ini saya kira sudah cukup, nggak terlalu lama juga kan ngaduknya, cukup simpel dan mudah. Terus langsung aja kita repotting seperti ini. Nih, untuk repotting, kalau versi kita seperti ini ya. Kita kasih beberapa di potnya dulu, kasih beberapa ya. Mungkin ya seperempatnya ya, seperempatnya pot, atau ya, menyesuaikan akar dan bonggolnya. Langsung kita pegang seperti ini, mungkin kelihatan ya. Kita pegang, kita masukkan, kita paskan untuk tingginya nanti kira-kira seberapa. Ini untuk tinggi tinggi permukaan aglonema atau bonggol yang paling atas itu mau dikasih seberapa di potnya atau tingginya ya. Nih contohnya seperti ini, mau dibuat segini atau mau dibuat segini, yang penting akarnya nanti tertutup media semua. Nah tapi biasanya kalau kita menyesuaikannya tuh seperti ini ya, supaya kenapa kok digantung seperti ini mas, dipegang dulu seperti ini, supaya nanti media tanamnya itu benar-benar menutup semua bagian akar. Nah seperti itu. Coba langsung aja ya, kita pegang seperti ini, langsung kita sokkan medianya secara memutar seperti ini, memutar di pot, bagian potnya, atas potnya seperti ini, dan lalu kita gebuk-gebuk, bahasa Indonesia, dipukul-pukul secara perlahan seperti ini. Gunanya untuk media tanamnya benar-benar merata, menutup bagian akar yang ada di bawah. Nih seperti ini bosku. Jadi benar-benar medianya itu menutup semua bagian akar yang ada di bawah ini. Seperti ini ya, kira-kira ya. Jadi nggak perlu nggak perlu
tekan-tekan. Nanti kalau tekan-tekan ruang udara yang ada di potnya, di dalam potnya itu jadi berkurang, jadi kurang bagus untuk perkembangan akar. Nah, jadi perlu untuk memadatkannya itu cuma perlu ditepuk-tepuk gini aja di bagian apa? Bagian pot, samping potnya. Kalau nggak seperti itu, kalau saya biasanya gini. Nih, saya pegang gini, saya gini. Nah, seperti ini aja. Ini udah cukup banget dan ini udah selesai, udah mantap jiwa. Nih, seperti ini kira-kira untuk penggantian media tanam versi rumah taman. Nih semuanya alhamdulillah nih kelihatan ya, media tanamnya bisa menutup semua bagian akarnya. Nih, tidak ada rongga, tidak ada ruang yang kosong. Oke, mantap. Nah, enaknya transparan itu seperti ini ya. Jadi nanti akarnya tuh bisa kelihatan juga nih dari sini, akarnya gimana itu. Oke, mantap. Kita next lagi, kita lanjut lagi penggantian media tanam yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi ya bosku ya. Ini mutiara alba yang kedua. Ini juga masih tempel bonggol. Karena kita budidayanya ini kebanyakan untuk mutiara albanya yang dari bonggol. Dan kalau kita budidaya atau kita memperbanyak aglonema itu, kalau yang indukan yang kita bonggolin atau yang kita potong bonggolnya kita nggak dijual. Biasanya yang kita jual itu cuma aglonema. Dan untuk saat ini aglonema yang kita jual itu aglonema yang kita beli dari petani ya. Jadi untuk tanian-tanian kita sendiri kebanyakan memang belum saya keluarkan atau belum saya jual. Memang fokus mau untuk diperbanyak dulu, gitu ya. Jadi ayo buat teman-teman rumah taman perbanyak terus aglonema kita atau khususnya aglonema lokal. Ini adalah aglonema yang kedua atau mutiara alba yang kedua. Kita langsung aja ya, kita langsung ganti media. Ini enggak saya cuci akarnya sebelumnya, terus biar gini aja karena memang akar bonggolnya sehat, tidak ada masalah apapun, jadi aman, tidak terlalu bersih pun oke. Soalnya medianya pun juga sama ini juga ya, kemarin sebelum saya ganti ini media lamanya pun juga sama, kita menggunakan media tanam 1984 jos. Seperti tadi pastinya kita kasih media beberapa dulu di bawahnya, lalu kita seperti biasa kayak tadi gantung dulu di sini. Nih pohonnya kita gantung di pegangin pakai jari telunjuk dan jempol, lalu kita puyurkan media tanamnya secara memutar di bagian atas pot. Ini sebenarnya cara sederhana ya, cara mudah dipahami dan cara mudah untuk dipraktekkan, gitu aja. Nah seperti ini kita tepuk-tepuk bagian samping potnya, kita ratakan bagian-bagian media yang atas. Serasa kurang tambahin, kalau cukup ya udah nggak usah ditambahin, karena cukup kan, kalau udah cukup kan nggak perlu ditambahin. Nah ya, nah ini seperti ini saya tepuk, saya pegangin gini, saya cepet gini pohonnya, saya tepuk lagi bagian bawahnya seperti ini. Nih untuk bagian-bagiannya di tengahnya tidak ada rongga, aman, tidak ada ruang yang kosong, menandakan akarnya semua tertutup dengan media. Sudahlah, jadilah nih bosku. Oke, simple, mudah dan ringan. Wah, kalau ngangkat topo ya ringan. Oke, kita lanjut ke mutiara yang selanjutnya. Dan ini adalah mutiara alba yang ketiga. Kalau teman-teman rumah taman lihat di sini udah nggak ada bonggolnya ya, udah nggak pelgol, nggak nempel bonggol, karena bonggolnya udah saya pisah dan saya tanam lagi, dan alhamdulillah sekarang udah tunas lagi tuh. Nih, karena dulu saya waktu menanam ini tuh bonggolnya yang saya tanam sekitar 2 ruasan, yang baru tumbuh itu yang bawah, yang satu ruas sudah tumbuh, yang satu ruasnya belum tumbuh. Makanya saya pisah dari yang udah tumbuh ini, bonggolnya saya tanam sendiri, di pot sendiri, di media sendiri, jadi biar lebih cepat ya tumbuh tunasnya yang di bonggol itu. Dan alhamdulillah sekarang udah tunas. Nih seperti ini akarnya, aman jiwa. Ini sekitar umur ya 4 bulanan lah ya ini ya untuk mutiara alba ini. Oke, seperti biasa kita siapkan potnya. Ini saya nggak di endorse sama potnya ya. Ini kalau di endorse ya tambah menggebu-gebu ya bicara tentang merek ini. Nah makanya saya ungkurkan gini ya untuk mereknya. Bahasa Indonesia ungkurkan itu apa itu? Pokoknya itulah saya belakangi mereknya. Yang penting yang bening itu banyak merek-merek bening, pot-pot yang merek yang bening itu banyak yang jual. Merek-merek lain ada, merek-merek apapun. Nggak harus sama mereknya. Yang penting transparan. Kalau mau kalau yang mau menggunakan pot bening atau transparan.
Nih kalau pohonnya ukuran sekitar segini, bonggolnya atau batangnya nggak terlalu panjang, saya kasih medianya juga langsung mungkin separuh lebih ya. Kalau tadi kan bonggolnya agak lumayan panjang, saya langsung biasanya taruh medianya langsung segi dulu. Tapi seperti biasa, pokoknya konsepnya sama lah intinya. Mau berapapun, mau ngasih media berapapun di sini sebelum ditanam, silahkanlah mau kerso. Yang penting saat menanam ini menanam aglonemanya biasanya kayak gini ya. Nih lebih jelasnya, kalau tadi kan ketutupan tangan ya. Waduh ini gini bosku, kita gantung dulu, kita tahan dengan menggunakan jari telunjuk dan jempol kita tahan seperti ini, lalu langsung ditaburkan media tanamnya secara memutar di bagian atas potnya. Saya menggunakan tangan kiri agak susah ya, tapi ya, mengepiur-ngepiurkan media ini ya. Wah, pokoknya seperti ini, sangat mudah, sangat enjoy, sangat jos woy. Nih bosku, sudah juga ini mudah ya, sangat mudah ya. Nih, saya geduk-gedukan dulu ya, saya gebleki dulu ini untuk potnya supaya medianya turun sempurna dan menutup bagian akarnya secara merata. Ini kalau kita lihat lagi, bagian potnya tertutup semua, bagian akarnya atau di tengah media atau tengah potnya tidak ada ruang yang kosong ya, terisi media semuanya. Nih bosku, ini akarnya kelihatan nih kebetulan nih. Ini besok kalau tambah lagi biar lebih kelihatan lagi. Jadi deh seperti ini, mantap. Ini untuk ukuran-ukuran mutiara seperti ini, yang segini-segini. Nih, untuk ukuran potnya yang kita gunakan saat ini, yang pot yang baru ini ya, kita gunakan ukuran 10 nih. Pot ukuran 10. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kayaknya memang sedengan ya. Nih, kalau kita lihat juga nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil ya. Kayaknya pas gitu ya. Nih, kayaknya pas gitu. Pokoknya menyesuaikan besar kecil aglonema kita. Pokoknya jangan sampai kebesaran potnya, jangan sampai kekecilan potnya gitu. Yang penting dilihat dipandang tuh proporsional gitu. Proporsional barang bahasa ini. Oke, jos. Dan kita coba ini kebetulan di sini ada yang bukan mutiara alba. Di sini ada Goliat. Nah, di sini ada Goliat. Kebetulan nempel bonggol saya dapat dari petani ya, medianya juga masih dari petaninya sana, petani yang dulu. Kita mau cek bonggolnya seperti apa, kalau masih bisa dipotong akan kita potong dulu. Nih untuk Goliatnya, dan Goliat ini mungkin belum saya jual, untuk saya kembangkan dulu ya. Nih coba kalau nanti dipotong ya gak dijual dulu, cel. Oke, kita lanjut lagi bosku ke yang saya bilang tadi, yaitu Goliat. Goliatnya setelah saya bongkar kelihatan ada bonggolnya ya, benar-benar nempel bonggol, dan bonggolnya itu ada, kalau dihitung 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 ruas, sekitar 4 ruas untuk bonggolnya yang nempel ini ya. Dan yang baru numbuh ini, yang udah berdaun ini di ruas yang paling atas. Dan ini ruas keduanya tumbuh tunas jalu seperti ini nih. Kalau teman-teman rumah taman bisa lihat nih ya, ini adalah tunas jalu. Nih tunas jalunya, ini bakal kita potong untuk bonggolnya yang nempel ini, supaya tunasnya yang yang udah tumbuh ini, yang udah jalu ini segera naik atau cepat tumbuhnya gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat juga akar mandiri yang ada di Goliat ini agak ngeblur nih, kelihatan nggak ya? Oke, terus kalau teman-teman rumah taman lihat di Goliat yang ini ya, yang udah tumbuh ini, akar mandirinya belum ada. Jadi ini bonggolnya nggak full saya hilangkan. Saya sisihkan satu ruas aja, yang bonggol atau ruas yang paling atas, supaya nanti masih ada penahannya atau akar penahannya yang ada di bonggol ini, yang bonggol yang nempel ini, supaya untuk menahan ini ya, gitu. Nanti sama biar tumbuh akar mandirinya dulu. Langsung kita eksekusi pastinya dengan menggunakan pisau yang sudah kita sterilkan ya. Harus steril pisaunya untuk memotong bonggol supaya lebih aman, dan besar kemungkinan bisa jadi
bonggolnya tidak ada kendala apa-apa. Motongnya di antara ruas ya, jangan pas ruasnya, tapi di antara ruas, di tengah-tengah antara ruas atas dan ruas bawah. Jangan di pas ruasnya, seperti ini secara perlahan, nggak usah tergesa-gesa karena nggak mau kemana-mana, nggak ditunggu siapa-siapa. Jadi cukup santuy aja seperti kita lagi ngopi di depan rumah sambil baca Quran. Nah seperti ini sudah terpotong, ini bonggol yang bawahnya dan ini bonggol bagian atasnya. Nih menurahkan atau menyisakan akar segini, ini untuk menumpang Goliat yang udah tumbuh. Jadi untuk pemotongan seperti itu ya, kira-kira ini juga double ini nih, double video. Ada pemotongan, ada repotting. Pokoknya gitulah pokoknya kita di sore hari ini gabut-gabutan, daripada nggak ngapa-ngapain mending ngapa-ngapain ya kan ya. Oke Mas ya, ini seperti ini sudah terpotong ya. Lalu apa yang kita lakukan setelahnya? Setelah dipotong kita kasih, kalau biasanya kita kasih fungisida atau antrakol itu setelah dipotong, atau bonggol bagian yang bekas potongannya itu biasanya kita kasih fungisida atau antrakol itu. Tapi kita juga biasanya menggunakan ini betadine. Ini adalah obat luka ya, obat luka untuk manusia juga bisa dan untuk aglonema juga bisa. Ini cuma supaya bekas lukanya itu cepat kering. Nih seperti ini. Kita jangan lupa juga yang bonggolnya tadi kan bekas dipotong juga nih, kita juga olesin betadine supaya cepat kering. Lumayan bosku untuk bonggol Goliat, dan sudah nih, udah apa ini namanya, udah jarum ya, udah tunas tuh kelihatan ya tunasnya. Dan ini memang sengaja nggak saya potong-potong dulu, saya tanam 3 ruas ini, saya menyisakan 3 ruas ini biar lebih aman, lebih cepat tumbuh gitu. Oke, mantap. Jangan terus seneng sore-sore gabut untuk Goliat bosku. Jangan terus porem, pengen. Nah, pengen itu. Oke, kita tunggu ya. Ini untuk Goliatnya kita nunggu kering dulu, baru nanti kita kasih media. Mantap. Oke, kita lanjut lagi bosku. Selagi nunggu Goliatnya kering, kita ganti media tanam lagi ya. Pokoknya ini video ini isinya cuma ganti media gitu aja. Pokoknya nikmatin aja. Kalau ditonton ya nggak apa-apa, kalau nggak ditonton ya nggak apa-apa. Intinya kita gabut-gabutan, senang-senangan. Nih kita cek lagi. Wah, akarnya mantep nih bosku. Nih dengan mutiara yang ukurannya belum terlalu gede, belum terlalu dewasa, tapi akarnya udah mantap jiwa. Nih coba kita bersihkan dulu ya untuk akarnya, lalu kita ganti media yang baru. Oke, setelah kita bersihkan media lamanya nih seperti ini, langsung kita ganti aja media ke media yang baru, langsung aja kita ambilkan. Pokoknya sebelum digunakan untuk media tanam, untuk semua media tanam, semua jenis media tanam wajib diaduk kembali supaya komposisinya itu tercampur merata, sehingga media itu bisa bekerja dengan baik. Semua komposisinya bisa bekerja dengan baik. Pokoknya gitu ya, gitu. Langsung aja kita repotting lagi. Kita masukkan, kita sokkan. Seperti ini, seperti biasa. Kita tahan dengan apa? Jari telunjuk dan jempol dulu, kita gocei, kita pegangi. Pokoknya gitu ya, pokoknya kita pegangi, nah gitu. Langsung kita masukkan media secara memutar di bagian atas potnya seperti ini. Soalnya saya bukan kidal, jadi kalau pakai tangan kiri itu susah ini meletakkan medianya. Jadi mohon maaf kalau agak tertutup ya, tangannya menutupin bagian atas apa? Media atau atas potnya. Nih langsung aja kita enterak-enterakkan seperti biasa, seperti tadi, supaya bisa menutup ruang-ruang yang kosong yang ada di tengah-tengah pot. Mantap jiwa bosku. Malah nyanyi. Nih ya, seperti ini ya. Untuk apa? Yang di tengah pot tidak ada rongga atau tidak ada ruang yang kosong. Mantap jiwa. Jos, gandos, kotos-kotos, tanpa teding, aling-aling, mutiara alba, mengeni, kemecer. Ukuran-ukuran seperti ini yang biasanya banyak yang dicari sama teman-teman rumah taman. Tapi ini belum dijual semua, mohon maaf ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kayaknya udah kering untuk apa?
goliatnya, langsung kita tanam aja ya, langsung kita cul. Ini medianya udah mulai habis, kita buka wadah yang baru lagi. Oke, yuk kita tuang media yang baru lagi karena medianya udah habis ya. Langsung kita sokkan semuanya saja, kita tuangkan semuanya saja langsung. Dan seperti biasa, ingat ya, catat baik-baik media tanam apapun, merek apapun, dari manapun, yang media tanam siap pakai seperti ini, sebelum digunakan wajib diaduk-aduk terlebih dahulu seperti ini. Supaya apa? Supaya komposisinya tercampur merata dan semua bahan bekerja dengan baik. Oh ya, ini buat teman-teman rumah taman juga sepenggal kata-kata dari saya. Kalau syarat media tanam aglonema yang bagus itu apa toh? Nah, syarat media tanam untuk aglonema adalah yang pertama adalah poros pastinya. Yang kedua adalah nutrisi harus terpenuhi. Maksudnya itu nutrisi untuk aglonema, maksudnya media tanam yang harus bernutrisi, mengandung nutrisi yang banyak, yang baik untuk aglonema kita, supaya supaya aglonema kita tumbuh subur. Pastinya ya, semua makhluk hidup itu butuh nutrisi supaya pertumbuhannya juga maksimal, pertumbuhannya juga baik. Terus yang ketiga, syaratnya media tanam adalah bebas dari serangga atau patogen. Nah, patogen itu adalah serangga-serangga. Biasanya serangga itu muncul di media itu faktor dari apanya? Coba. Dari sekamnya biasanya. Makanya kita sekamnya harus difermentasi, harus disangrai. Fungsinya untuk menyangrai itu, kita sangrai itu adalah untuk mematikan. Biasanya kalau kita sebut di desa itu adalah di kandungan kandungan di sekamnya itu ada kandungan dedak. Nah, itu dedak itu adalah, dedak itu bukan serangga. Dedak itu apa ya? Nggak tahu apa nama istilahnya, sainsnya itu nggak tahu. Yang penting kalau bahasa Jawanya itu dedak. Nah, itu dedak itu yang memanggil serangga atau patogen-patogen itu. Jadi makanya syaratnya itu adalah bebas dari patogen atau bebas dari serangga-serangga, supaya aglonema kita tidak terkena hama, khususnya hama-hama dari serangga itu. Makanya gunanya untuk fermentasi, gunanya untuk kita sangrai sekamnya itu untuk mematikan mungkin dedaknya itu atau serangganya itu, supaya mati dan tidak ada serangga-serangganya lagi, gitu ya. Pokoknya gitu. Oke, setelah tercampur sambil bicara drijis tadi. Jadi mungkin 3 itu ya untuk secara umumnya syarat media tanam untuk aglonema, yaitu poros pastinya, full nutrisi, dan bebas dari serangga. Langsung aja kita potin goliatnya. Kita mulai dari goliat yang ada daunnya nih bosku. Yang ada daunnya kita sengaja pakai pot yang kecil ya, supaya akarnya nanti cepat keluar untuk akar mandirinya. Biasanya gitu bosku. Kalau teman-teman rumah taman mungkin motong pucuk atau motong aglonema anak samping yang akarnya masih minim atau belum ada akarnya atau tanpa akar, biasanya kita gunakan pot yang kecil dulu ya, supaya pertumbuhan akarnya itu lebih cepat keluar akarnya gitu. Potnya yang kecil-kecil aja, jangan langsung gede gitu, jangan langsung gede ya. Kalau umpamanya tanpa akar atau akar minim, untuk proyek akar atau untuk prospek akar, potnya yang kecil-kecil aja supaya lebih cepat keluar akarnya. Seperti ini ya, cukup digini-gini kan. Cukup mudah. Pengaplikasian media tanam kita juga cukup mudah ya, tinggal disok, dicampur-campur atau diaduk-aduk, lalu langsung siap digunakan. Nggak usah perlu campuran apapun, nggak dicampur apapun, ready. Insya Allah siap. Oke, siap untuk goliatnya sudah, dan sekarang adalah bonggol goliatnya yang udah ada jalurnya tadi. Kita juga menggunakan pot yang kecil. Langsung kita tanam saja. Ini medianya yang kita kasih agak kebanyakan ini. Nih gini aja, gini cul, langsung curawel, langsung kita kasih medianya. Nah, ini jadi media tanam kita ini bisa digunakan untuk baby, untuk yang dewasa, untuk bonggol juga bisa bosku, karena kita juga udah riset ya sebelumnya. Sebelum kita mengedarkan media tanam kita ini, pastinya kita juga udah
mencoba di aglonema kita dahulu atau di tanaman kita dahulu sebelum diedarkan, wajib ya, wajib kita coba dahulu. Setelah hasilnya oke dan layak untuk dijual, makanya kita udah berani jual. Sebenarnya kan udah lama ini media tanam 1984 itu adalah yang teman-teman rumah tanaman mungkin belum ada yang tahu, media tanam kita yang 1984 itu adalah sebenarnya warisan dari orang tua kita, karena kelihatan dari judulnya ya 1984. Nah, ini bukan kelahiran orang tua kita, tapi ini adalah tahun 1984 ini adalah tahun orang tua kita, orang tua saya terjun di dunia tanaman hias. Nah, awal terjun di tahun 84 ini. Nah, makanya media tanam ini kita namakan media tanam 1984. Ini warisan dari orang tua nih bosku. Wah, mantap ya, warisan nih. Sangar. Oke, setelah bonggol Goliat dan Goliat sudah tertanam, kita lanjut lagi ke apa nih bosku. Kita di sini juga punya tadi Mutiara Alba yang dari awal itu kita nanamnya menggunakan moss atau lumut. Di video-video sebelumnya saya juga pernah membuat video kalau media moss atau lumut itu tidak baik digunakan untuk jangka panjang gitu ya. Kalau moss, kalau khususnya di area Magelang itu baiknya atau cocoknya itu digunakan untuk proyek akar atau untuk menumbuhkan akar atau untuk menumbuhkan tunas, itu bagus. Tapi kalau untuk jangka panjang, jangka berbulan-bulan lamanya hingga 6 sampai 7 bulan itu tidak rekomendasi itu. Bisa dilihat kalau di atasnya kayak tumbuh lumutnya itu bagus hijau ya, seperti ini. Ini kebetulan nggak terlalu hijau, ada yang sampai hijau banget kayak tumbuh gitu, tapi biasanya bawahnya itu nyoklat-nyoklat seperti ini. Nah, ini busuk ya, untuk mossnya ini busuk. Nah, ini bisa berindikasi untuk melonyotkan bonggol atau akar. Jadi tidak baik ya, kalau ini udah waktunya saya ganti karena dia sudah daun 1+ mau 2, udah waktunya kita ganti. Cul, gas, les, kita ganti lagi. Oke, kita ganti pot dan media Mutiara Alba yang menggunakan moss tadi ya. Ini kalau kita lihat untuk akarnya itu bagus, putih-putih. Kalau menggunakan moss itu, tapi untuk jangka panjang tidak bagus ya. Ini kalau untuk jangka pendek aja, untuk menumbuhkan sekedar untuk menumbuhkan akar, oke, siap. Kalau pakai moss bagus. Kita ganti ya, kita langsung aja tanam. Ini potnya sebenarnya agak kegedean nih untuk mutiara ini. Menggunakan pot 10 agak kegedean seperti kayaknya, tapi nggak apa-apa, biar seragam aja, biar sama dengan yang lain. Kita tanam sama, menggunakan pot yang sama supaya nggak iri. Ini nanti kalau iri ngambek malah, wah kasihan bosku kalau ngambek. Soalnya kalau masih baby gini, anak-anak kalau ngambek bahaya ya. Nih ibu-ibu, bapak-bapak kalau anaknya minta jajan, minta mainan, nah kalau ngambek kan bahaya itu. Nah ini sama juga, ini kalau iri sama kakak-kakaknya kok adiknya sampai nggak keturuti, wah ini ngambeknya bahaya nih. Maneman nih kalau ngambek nih. Oke, sudah ya. Seperti ini kira-kira. Jos gandos, kotos-kotos, tanpa teding, aling-aling, jos gandos, mantap jiwa. Cul, les bosku. Oke, selanjutnya bosku, tidak lupa dan jangan lupa, ini beberapa yang tadi udah kita reporting ya. Setelah kita reporting, jangan lupa harus langsung disiram bosku. Ya, jadi langsung disiram aja supaya ayem, supaya adem dan bisa segera beradaptasi di media yang baru. Oke, ini ada yang tadi yang sudah kita reporting, langsung aja kita siram begitu aja. Bentar. Oke, siap, mantap. Nyiramnya juga seperti ini ya. Saya juga udah pernah bilang sama teman-teman rumah taman, kalau penyiraman itu harus benar-benar sampai kenyang. Istilah kenyangnya itu sampai benar-benar apa ya? Benar-benar basah gitu. Nih, kalau enaknya kita pakai pot yang bening seperti ini, kebasahan apa ya? Pokoknya tingkat basahnya media kita tuh jadi kelihatan. Jadi kita bisa nengok nih medianya benar-benar sudah basah atau belum, bagian tengahnya, bawahnya, seperti itu. Pokoknya sampai benar-benar kenyang untuk penyiraman ini bosku. Seperti ini ya penyiramannya. Jadi kalau jangan juga menggunakan tekanan air yang terlalu deras supaya tidak menghancurkan media yang ada di permukaan potnya.
yang ada di permukaan itu tidak hancur, medianya itu tidak berlarian kemana-mana. Kalau airnya terlalu deras, otomatis medianya yang ada di atas ya otomatis dia bakal kemana-mana ya. Nah, jadi seperti ini untuk penyiramannya harus benar-benar sampai kenyang. Yang pertama dilakukan adalah media tanamnya dulu yang disiram. Biasanya untuk penyiraman juga perhatikan ya, penyiraman itu ibaratnya kayak ganti oli mesin di kendaraan bermotor. Nih, kalau awal penyiraman biasanya air yang larut di bawah pot ini biasanya itu berwarna kuning-kuning atau keruh gitu ya. Teman-teman rumah taman mungkin pernah mengalami lah hal seperti itu. Air yang biasanya kalau kita pertama nyiram, kita kenain pertama awal kena air seperti ini, air yang larut di bawah pot itu biasanya keruh atau kuning-kuning gitu ya. Nah, itu harus penyiraman yang benar itu harus sampai benar-benar bening kembali, bosku. Ini kalau kita lihat bening seperti ini ya, air yang larut di bawah pot harus bening kembali. Jangan kalau masih kuning atau masih keruh langsung udah nyiramnya, itu jangan, harus benar-benar sampai bening kembali. Pokoknya kalau sebelum bening kembali semprot terus gini aja, tembak air terus gini aja, nanti lama-kelamaan dia bakal bening kembali. Ibaratnya kayak ganti oli mesin pada motor. Jadi itu adalah kadar asam ya yang kuning-kuning itu untuk menghindari seperti coklat atau busuknya akar atau busuknya bonggol. Ini kebetulan media yang baru ini tidak terlalu langsung keruh ya, untuk airnya, tapi juga kalau teman-teman rumah teman lihat di kamera ini juga agak-agak keruh, tapi biasa ya di dalam media entah baru atau lama. Tapi kalau media lama biasanya lebih kelihatan. Nah, pokoknya untuk penyiraman seperti itu, bosku, harus sampai kenyang. Yang pertama dilakukan media tanamnya dulu yang dibasahin, sambil kita tes keporosan media tanam kita nih. Poros ya, air tidak ada yang mengedung atau tidak ada genangan air di atas media atau di permukaan media, dia langsung turun airnya, langsung turun ke bawah. Ini untuk media kita alhamdulillah benar-benar poros. Jadi untuk syarat media tanam aglonema untuk media tanam 1984 alhamdulillah sudah terpenuhi. Salah satunya juga keporosan, nutrisi, dan juga anti serangga. Ya enggak anti serangga, maksudnya ini ya tidak mengandung serangga gitu, jauh dari serangga. Kalau anti serangga kan maksudnya kan kalau serangga yang dari luar entah media apapun tetap masih aja yang bisa masuk serangga, entah itu serangga kayak belalang atau kan juga bisa tuh. Nih pokoknya harus disiram sampai benar-benar bening kembali. Untuk nih langsung untuk air yang larut di bawah potnya. Jadi untuk penyiraman, teknik penyiraman harus benar-benar diperhatikan ya untuk teman-teman rumah taman. Setelah media tanamnya dirasa sudah kenyang atas penyiramannya ini, lalu berikutnya disiram-siram juga daunnya supaya seger. Nih seperti ini. Oke, mungkin cukup jelas ya untuk penyiraman atau untuk repotting media tanam, ganti media tanam atau ganti pot. Seperti itulah kira-kira, bosku. Nih, terima kasih sudah menonton channel Rumah Taman, sudah menonton video ini. Mungkin cukup kita akhiri dulu ya video pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang peraglonimaan yang ada di seluruh Nusantara. Kita besok lanjut lagi di video-video yang akan datang. Kita review lagi kandang-kandang atau nursery kalau ada yang mau belanja. Pokoknya sikat gitu ya. Thank you. Kalau video ini mungkin bermanfaat, alhamdulillah. Kalau video ini mungkin menginspirasi teman-teman rumah taman juga alhamdulillah. Terima kasih atas supportnya selama ini. Kita lanjut lagi besok-besok di video yang akan datang. Ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.